Mas Anies Baswedan datang ke Banyuwangi. Dari sini matahari terbit. Apakah ada hubungannya dengan Pilpres 2024 yang menang di Banyuwangi akan memenangkan se-Indonesia, atau bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakberesan. Menyapa seluruh warga masyarakat itu penting. Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo. Pada kesempatan hari ini, Mas Anies menyapa masyarakat Banyuwangi. Apa yang terjadi? Apakah mendatangi rumahnya Pak Menpan RP Anas yang dahulu Bupati Banyuwangi, atau memang ada para ulama di sana? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dengan Banyuwangi yang orang mengenal kota santet. Kota santet. Apakah betul itu? Ayo kita baca di beberapa media. Pertama di Tribun, Anies Baswedan safari politik di Banyuwangi Jatim. Berikut jadwal agendanya. Di sini ditampilkan berbagai agenda di Banyuwangi. Selanjutnya di Detik, didukung ulama Kiai Banyuwangi, Anies. Dari sini matahari pertama terbit. Selanjutnya di Liputan 6, Anies Baswedan pamer nobar anime One Piece dengan keluarga. Netizen, nonton dari awal Pak, beres-beres udah dilantik presiden. Ini agak berbeda ini. Kemudian di Liputan 6 juga, Anies Baswedan sambangi Banyuwangi. Apa agendanya? Kalian memilih yang mana? Kita milih yang tengah tadi, nanti yang lain kita tambahkan. Didukung dari ulama Kiai Banyuwangi, Anies. Dari sini matahari pertama terbit. Jakarta, baca pres Anies Baswedan mengunjungi kediaman Habib Hasyim Al-Haddad, Bang Hasyim di Banyuwangi, Jawa Timur. Anies bersilaturahmi sekaligus meminta doa dari para ulama. Dalam kunjungan itu, Anies sudah ditunggu para ulama dan kiai. Di acara itu juga terpasang spanduk doa kiai dan ulama se-Banyuwangi untuk Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini didoakan oleh para kiai. Salah satu yang dipanjatkan yakni mendoakan Anies menang Pilpres 2024. Pak Anies seorang yang amanah, baik saat menjadi Gubernur DKI maupun saat menjadi Menteri Pendidikan. Pak Anies seorang akademisi yang pintar, seorang negarawan. Pak Anies juga seorang yang ahlu sunnah wal jamaah. Beliau bukan penganut Islam radikal, jadi sudah cocok menjadi presiden. Tegas pengasuh pondok pesantren Darussalam Kiai Haji Hasyim Sya'at di depan para ulama lainnya, seperti dikutip dalam keterangan tertulis tim Anies Baswedan. Anies berterima kasih atas dukungan dan doa dari para ulama di Banyuwangi. Anies kemudian memberikan sambutan dan memperkenalkan diri serta amanah yang diberikan oleh Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Anies optimistis menyambut Pilpres 2024 setelah didoakan para ulama di Banyuwangi. Dia berharap dukungan ini terus datang. Kami datang ke sini untuk satu tujuan, untuk meminta doa dari Banyuwangi. Matahari pertama terbit. Insya Allah dari tempat ini pula terbit kebaruan dan perubahan. Matahari terbit, kebaruan dan perubahan. Kalau kita lihat di Liputan 6, apa agendanya Mas Anies Baswedan di Bumi Belambangan? Itu seperti presiden, mereka memadati pintu kedatangan bandara dengan menggunakan atribut partai masing-masing. Mobil bergambar Demokrat terlihat masuk ke arena parkir bandara.
Anies terlihat mengenakan baju biru, lengan panjang kotak-kotak dengan rompi hitam. Anies juga mengenakan udeng khas warga Osing Banyuwangi. Jabatan beliau dari kader akar rumput, mulai dari kelompok relawan, mulai Anies Wangi, Jarnas, Sobat Anies, hingga Manis Wangi yang anggotanya sebagian besar terdiri dari emak-emak. Jadi Anies Wangi, Jarnas, Sobat Anies, hingga Manis Wangi. Ria Pranowo, salah seorang pengurus DPD Partai Nasdem, mengatakan masa partainya sangat antusias menunggu kedatangan Anies. Mereka bahkan sejak jauh-jauh mempersiapkan diri. Semua terus bergerak. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Mas Anies Baswedan datang ke Banyuwangi, bukan dalam rangka untuk mencari tukang santet atau dalam rangka mendekati dukun untuk meraih kemenangan, tapi malah mohon doa kepada para ulama kiai dari se-Banyuwangi yang selanjutnya banyak kelompok yang mendukungnya hadir, berbagai kelompok relawan. Apakah ini akan berpengaruh pada pemilu 2024 atau berpengaruh terhadap cukup sebagai calon, atau ini biasa-biasa biasa? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, kalimat bahwa matahari terbit dari Banyuwangi itu menunjukkan bahwa memang matahari terbit dari timur. Dan kalau ini simbol timur Jawa ya, karena sudah Banyuwangi itu ada masih banyak Bali dan sebagainya, tapi orang mengenal kalau di Jawa ya matahari terbit itu dari timur Banyuwangi, sehingga Banyuwangi menggunakan identitas tersebut. Dan kehadiran Mas Anies di sana melihat sebuah potensi yang baik untuk menerangi negeri ini, perubahan dan perbaikan negeri ini. Jadi matahari terbit dari timur, simbol bahwa Mas Anies akan melakukan perubahan ketika nanti dipilih oleh rakyat, dan perubahan itu berasal dari di mana cahaya itu hadir. Kemudian yang kedua, bahwa kehadiran Mas Anies Baswedan dielulukan mulai dari bandara dengan berbagai jaringan relawan Anies Wangi, Jarnas, Sobat Anies, hingga Anies Wangi, yang semuanya berharap kehadiran Mas Anies Baswedan. Disitulah relawan hadir dan menyapanya. Selanjutnya dibawa ke berbagai tempat, ke Habib dan berbagai tempat pondok pesantren. Menurut saya, apresiasi dari relawan dan seluruh masyarakat Banyuwangi yang menyambutnya ini pertanda bahwa Mas Anies merupakan sesuatu magnet yang bisa menghasilkan perubahan. Jadi harapannya Mas Anies bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh warga Banyuwangi dan seluruhnya, relawan semuanya. Partai pun tentunya Nasdem, PKS itu adalah partai yang bersinergi dengan Demokrat untuk membawa Mas Anies Baswedan, dan mereka mengeluh-elukan. Jadi turun dari bandara, tumplek beblek, semuanya menyambut. Sampai ke pondok pesantren juga tumplek. Ini pertanda bahwa masyarakat Banyuwangi ataupun
sekitarnya itu berharap tentang kemenangan Mas Anies Baswedan. Ya, kalau kita bandingkan dengan timnya relawan Pak Jokowi, relawannya Mas Ganjar, relawannya Pak Prabowo, tentunya juga sama mempunyai inisiatif, keinginan bagaimana para calonnya menang. Tetapi yang menjadi perhatian di sini, dari Banyuwangi relawan hadir, dan bahkan ada yang relawan lokal, mereka bersemangat untuk memenangkan Mas Anies Baswedan meskipun sering informasi itu kontraproduktif ataupun negatif. Tidak ada masalah. Yang penting matahari terbit dari timur, dari Banyuwangi membangun negeri. Kemudian yang ketiga, apakah ini tidak atau bukan pelanggaran dari kampanye? Karena ya disapa, diterima oleh banyak orang, khususnya partai politik. Padahal hari ini adalah belum masa kampanye. Pendaftaran saja nanti akan dilaksanakan akhir Oktober, awal November. Kalau menurut saya sih ini bukan kampanye, tetapi menyapa masyarakat. Mas Anies Baswedan perlu untuk berkomunikasi dengan masyarakat karena mereka adalah yang punya negeri ini. Simbolnya mereka akan memberikan coblosannya, pilihannya pada 14 Februari, dan siapa yang mendapat coblosan dukungan terbanyak, dia yang akan menjadi presiden. Disinilah Mas Anies pengen tahu seperti apa sih yang diharapkan oleh masyarakat, baik masyarakat biasa, elit, ataupun tokoh agama, sehingga penting untuk menyapanya. Tidak harus dalam koridor kampanye, tapi menyapa mereka itu penting, menjadi modal untuk membangun negeri ini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Clear kan bahwa setiap bakal calon presiden berkewajiban untuk mencari bahan modal sebanyak mungkin sehingga tidak ada satupun warga yang tidak tahu tentang politik, tidak tahu tentang siapa capresnya, siapa cawapresnya, siapa bakal calon legislatifnya, mulai dari pusat sampai daerah. Ini penting, karena kalau tidak dilakukan, bisa-bisa para pemilih yang tidak peduli atau ogah-ogahan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang ini awal Agustus, September, Oktober, November, Agustus, September. Jadi masih ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan seluruh warga. Pada kesempatan ini ada temanya Banyuwangi, untuk bisa meraih simpati. Tidak harus menampilkan hal yang mengganggu orang lain. Misalkan, iya tahu, semua orang tahu ini adalah Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden, tapi tidak harus mengatakan ini saya Anies Baswedan, ini itu. Begitu juga Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar. Yang penting masyarakat itu disapa. Ketika disapa maka akan tahu seperti apa sih programnya, dan selanjutnya seperti apa yang direncanakan untuk Indonesia ke depan ini. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang sampai detik ini Mas Anies belum punya bakal calon wakil presiden. Mas Ganjar pun masih diolah. Pak Prabowo yang awalnya ada kelihatan, Prabowo Caimin, sekarang juga belum kelihatan, bahkan bisa berubah. PKB kemarin kan komunikasi intensif dengan Mbak Puan. Dan kita juga melihat bagaimana Gerindra berkomunikasi meluaskan jejaringnya. Yaitu semuanya bisa terjadi.
ending kembali kepada tema kita ini adalah Mas Anies Baswedan hadir di Banyuwangi. Salah satunya yang terkesan adalah matahari terbit dari Banyuwangi. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi bagi proses kontestasi di Pilpres 2024. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.